Pernahkah kalian berpikir bahwa uang yang kalian punyai atau yang kalian pegang itu setiap hari semakin menurun nilainya? Banyak orang percaya bahwa uang yang mereka miliki itu seakan-akan tidak berharga lagi. Misalnya, kalau uang 50.000 pada tahun 2019 bisa kita gunakan untuk membeli 5 jenis barang. Pada tahun 2020, uang 50.000 bisa kita gunakan untuk membeli 4 atau bahkan 3 jenis barang saja. Apa yang menyebabkannya? Achievers, selamat pagi buat kita semua. Pada pertemuan kita saat ini, kita akan membahas tentang materi baru, indeks harga dan inflasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Inflasi sepanjang tahun 2019 menyentuh angka 2,72% atau lebih rendah dari target 3,5% dari APBN 2019. Sektor yang menjadi penyumbang inflasi masih didominasi bahan makanan dan makanan jadi, sementara masih tingginya daya beli masyarakat karena didorong oleh kebijakan moneter dari pemerintah. Menurut ekonom Indef Rusli Abdullah, pemerintah harus berhati-hati pada kondisi ekonomi di tahun 2020. Jika perang dagang Amerika dan Cina akan berlangsung lebih cepat, diperkirakan akan berdampak positif pada peningkatan permintaan komoditas dan bisa mendorong inflasi. Rusli juga menyoroti peran sektor transportasi yang kecil dalam menyumbang inflasi tahun 2019. Menurut hal tersebut terjadi akibat turunnya permintaan terhadap tiket pesawat terbang. Masyarakat beralih ke transportasi darat di mana sebagian proyek pengerjaan infrastruktur sudah berjalan seperti tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Dari Jakarta, Rizka Ayu Rusli Abdullah, IDX Channel. Di Indonesia, indeks harga digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur suatu tingkat atau laju inflasi. Besar kecilnya laju inflasi suatu negara biasanya dihitung dengan menggunakan suatu indeks khusus, yaitu IHK, Indeks Harga Konsumen. Indeks harga adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga yang dinyatakan dengan angka. Di dalam perhitungan indeks harga konsumen, barang-barang yang dihitung itu adalah barang-barang konsumsi, bukan barang-barang dagangan atau barang-barang faktor produksi atau faktor modal. Barang-barang konsumsi tersebut seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Achievers, kita mau mengetahui apa yang menjadi tujuan dari perhitungan indeks harga konsumen tersebut. Yang pertama adalah mengetahui perkembangan harga-harga yang tergabung di dalam diagram indeks harga konsumen. Yang kedua, sebagai pedoman untuk menentukan suatu kebijakan ekonomi di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, sebagai penghitung dalam penyesuaian upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi. Dan yang keempat adalah mempermudah pemantauan permintaan dan penawaran jumlah barang-barang yang ada di pasar. Laju inflasi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi dari indeks harga konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu inflasi? Inflasi adalah naiknya harga-harga suatu barang secara terus-menerus ditandai dengan menurunnya nilai mata uang. Apa yang menyebabkan inflasi? Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kenaikan permintaan. Yang kedua adalah kenaikan biaya produksi. Yang ketiga adalah pencetakan uang baru oleh pemerintah. Keempat, lambatnya produksi barang tertentu, terutama produksi bahan makanan atau sembako. Yang kelima adalah sikap konsumen terhadap informasi kenaikan harga suatu barang. Dan yang keenam, sikap daripada produsen terhadap kenaikan harga suatu barang. Dan yang terakhir adalah adanya kebijakan pemerintah suatu negara yang kurang tepat di dalam mengendalikan suatu perekonomian.
Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang indeks harga dan inflasi. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca buku di Lensa Kegiatan Ekonomi di halaman 70 sampai halaman 76. Sampai bertemu minggu depan dan terima kasih.